Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu. Yang kami hormati para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenankanlah nama saya Habibin dari Universitas Taikab Pekalongan akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis dengan makalah perkembangan hadis di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, masa sahabat sampai masa sekarang. Tapi awal kita mengetahui apakah hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perkataan, perbuatan, dan takrir ketetapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis dibagi ada 4. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang telah memenuhi syarat bersambung, rawinya adil, kuat hafalnya, dan baik ingatan maupun tulisannya, tidak bertentangan dengan yang lebih sikat dan tidak cacat penulisannya. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil namun lemah hafalnya lemah sehingga tidak menjadikan hadis sahih. Hafalan lemah baik dari ingatan maupun tulisannya tidak bertentangan dengan yang lebih singkat dan tidak cacat penulisannya. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriteria hadis dhaif yaitu hadis yang kehilangan salah satu syarat. Pertama, karena terputus sanadnya yang pertama, dan kedua karena cacat rawinya, itu yang namanya hadis dhaif. Yang keempat adalah hadis mardud, yaitu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis maqbul, yaitu dari hadis sahih dan hadis hasan, dan hadis ini dianggap hadis palsu karena tidak ada syarat-syarat hadis yang kuat untuk menguatkan hadis mardud itu. Jadi pada hadis ataupun ketetapan ataupun sunnah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu berkaitan dengan ucapan dan perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam penyampaiannya hadis pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada 3 cara Kanjeng Nabi menyampaikan hadisnya. Kanjeng Nabi menyampaikan hadisnya yang pertama dengan cara berkumpul atau di majelis dengan para sahabat, didengarkan para sahabat. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya sehingga didengar oleh para sahabat. Sahabat akhirnya mengetahui apa isi hadis itu. Yang kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabdanya melalui sahabat tertentu saja pas berjalan atau pas berpergian dengan sahabat itu. Akhirnya sahabat menemukan ataupun sahabat mendapat hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan disuruh menyampaikan dengan sahabat lainnya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya juga bersama istri, dengan para istrinya itu menyampaikan hadis-hadis ataupun sunah-sunah dalam ibadah yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW maupun dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang namanya pertentangan hadis itu tidak menjadi meruncing, tidak ada pertentangan hadis karena apabila ada masalah pendapat atau apa langsung ditanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada peruncingan hadis ataupun perdebatan masalah hadis. Dan alhamdulillah pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang namanya penulisan hadis karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW takut nanti
hadis tercampur dengan Al-Quran. Jadi yang Al-Quran itu bisa ditulis kadang di pelepah kurma ataupun di batu atau di daun, itu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan. Tapi kalau hadis, Kanjeng Nabi melarang untuk menulis hadis karena takut tercampur dengan Al-Quran. Pas masanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dinamakan masa pertama, dan di masa kedua adalah masanya para sahabat. Pada masa atau fase ini para sahabat tidak bisa mendengar, melihat perbuatan yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam ihwal Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara langsung. Tindak tanduk Kanjeng Nabi Muhammad pada dasarnya juga tidak dilihat pada zamannya para sahabat, karena Kanjeng Nabi sudah tidak ada lagi. Jadi para sahabat terus menjaga sabda Nabi, menegakkan ajaran Islam dan membantu dakwah Islam ke seluruh wilayah dengan para yang penghafal hadis. Masa ini dikenal dengan masa al-tasabut wa al-iqlal min al-riwayah, yaitu masa pembatasan dan memperketat periwayatan, karena pada masa saat ini fokus sahabat masih fokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, dan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis. Namun bukan berarti para sahabat tidak memegang hadis sebagai rujukan. Mereka sangat berhati-hati dan membatasi dirinya dalam meriwayatkan hadis. Hal ini disebabkan karena para sahabat khawatir sekali dengan terjadinya kekeliruan baik ketika menyampaikan kepada sahabat lain ataupun kepada generasi berikutnya yang namanya generasi tabi'in. Oleh karena itu para sahabat berusaha untuk memperketat periwayatannya dengan penerimaan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sikap kehati-hatian sahabat terjadi ketika perpecahan umat Islam di masa Ali bin Abi Thalib. Pada saat ini terjadi permasalahan hadis yang dilatar belakang oleh faktor politik. Biasa faktor yang curang atau faktor yang kotor. Dengan demikian para sahabat menahan diri dari periwayatan hadis karena takut terjadi kesalahan dan dipakai untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Itu di masa kedua, masa sahabat. Kalau di masa sekarang, itu namanya pada masa sekarang, fase ketiga, generasi tabi'in juga sahabat berhenti dalam meriwayatkan hadis, namun tidak seberapa yang disarankan oleh para sahabat, karena pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan dalam suatu mushaf. Pas sekarang itu sudah enak, sudah Al-Quran sudah menjadi mushaf, terus hadis-hadis sudah dibukukan, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan. Kemudian para sahabat ahli ilmuwan hadis juga telah tersebar di penjuru dunia Islam, sehingga memudahkan tabi'in untuk mempelajari hadis-hadis mereka. Oleh sebab itu masa ketiga dikenal dengan masa penyebaran periwayatan hadis. Jadi pas masa sekarang itu sudah aman, karena sudah dibukukan hadis-hadis seperti Sahih Bukhari. Seperti Sahih Bukhari itu juga seorang yang pengumpul hadis dari berbagai macam daerah, apabila mendengar hadis langsung ataupun orang yang mendengar, ataupun maksudnya apabila Al-Bukhari mendengar ada orang mengetahui punya hadis, langsung dicari dan rawinya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak, itu susah payahnya dari Al-Bukhari. Gitu saja dari kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari kami, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.